Assalamualaikum students, good morning, how are you today? Apa kabar hari ini? Today we gonna learn akidah akhlak. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak ya. We are going to study lesson 3. Kita akan belajar pembelajaran ketiga. Pembelajaran ketiga ini judulnya adalah beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah anak-anak, beriman kepada malaikat-malaikat Allah itu rukun iman yang keberapa ya? Ya, sebelumnya rukun iman itu ada 6. Ya, beriman kepada malaikat Allah ini adalah rukun iman yang kedua. Yang pertama yaitu beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, beriman kepada kitab. Ya, yaitu Al-Quran. Ya, Al-Quran dan juga kitab-kitab sebelum Al-Quran. Nah, yang keempat, beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kelima, beriman kepada hari akhir. Hari akhir ini adalah hari kiamat ya anak-anak. Dan akan terjadi di akhir zaman nanti. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkannya ya. Nah, yang keenam yaitu percaya kepada qada dan qadar. Qada dan qadar yaitu beriman kepada takdir Allah yang baik ataupun yang buruk. Nah anak-anak, kita kembali ke topik ya, yaitu meyakini adanya malaikat. Malaikat merupakan salah satu makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah. Malaikat tidak dapat dilihat dan disentuh manusia. Malaikat terbuat dari nur atau cahaya. Mereka patuh kepada Allah dan selalu bertasbih menyebut asma Allah. Malaikat bukan laki-laki dan juga bukan perempuan. Mereka mempunyai akal, tapi tidak mempunyai nafsu. Malaikat tidak makan dan tidak minum, sehingga malaikat hanya beribadah kepada Allah dan senantiasa taat kepada Allah. Anak-anak, malaikat itu adalah makhluk Allah yang suci. Jumlahnya lebih banyak dari manusia. Meskipun seluruh manusia dibangkitkan dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman, niscaya jumlah malaikat tetap lebih banyak. Dikatakan dalam Al-Quran bahwa ketika Rasulullah menaiki langit, di setiap tingkatnya beliau melihat malaikat berdiri dalam keadaan sholat. Di setiap tingkat ada yang ruku saja, ada yang iktidal, dan ada yang sujud. Sehingga dari kejadian tersebut Rasulullah mengumpulkan cara sholat. Nah, malaikat bertempat di alam ruh. Akan tetapi malaikat juga turun ke dunia bila diperintah Allah. Misalnya saat malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Jadi anak-anak, malaikat itu jenisnya ada 10, namun jumlahnya banyak. Nah anak-anak, simak video berikut ini ya. Video berikut ini yaitu lagu tentang nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui, beserta tugas-tugasnya.
10 malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? 1 Jibril menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Kedua Mikail memberi rizki kepada umat manusia. Ketiga Israfil tugasnya itu meniup sangkakala. Keempat Israil bertanggung jawab untuk mencabut nyawa. 5 dan 6 Mungkar dan Nakir menanyakan amal di kubur. 7, 8 Rokib dan Atid mencatat amal baik dan buruk. 9, 10 Malik dan Ridwan jaga pintu neraka surga. 10 malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? Sepuluh malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? 1 Jibril menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Kedua Mikail memberi rizki kepada umat manusia. Ketiga Israfil tugasnya itu meniup sangkakala. Keempat Israil bertanggung jawab untuk mencabut nyawa. 5 dan 6 Mungkar dan Nakir menanyakan amal di kubur. 7, 8 Rokib dan Atid mencatat amal baik dan buruk. 9, 10 Malik dan Ridwan jaga pintu neraka surga. 10 malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? Oke students, hari ini kalian sudah belajar tentang malaikat, yaitu beriman dan meyakini adanya malaikat Allah. Oke students, enough for today. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.